Hai, kamu para penikmat podcast. Kamu punya impian gede dari podcastmu? Terus First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif. Semua ada di First Story. Gak ketinggalan kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap place podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Seruput. Oh gak gitu ya? Seruput Gak gitu ya, seruput bener ya. Tapi kayaknya kita harus ngeluarin brand kopi deh. Harus deh. Brand kopi ya. Brand kopi. Kan pas banget kita kan namanya Konspirasi Ngopi. Ya kita ngeluarin produk kopi gitu loh. Kopi cyanida. Ya boleh. Kopi cyanida boleh. Mati semua temen ngopi, kesian bener. Iya tapi maksudnya bener juga sih. Jadi supaya teman-teman ngopi tahu taste-nya kita dalam rasa kopi itu seperti apa. Maksudnya merasakan kita di dalam kopi gitu. Bukan. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa merasakan kita di kamar bukan di kopi bro. Anjing. Porno banget. Bukan, lo bukan maksudnya merasakan podcast kita di dalam kamar. Mereka dengerin suara kita. Oh gitu. Ya. Kalau mereka jadinya bisa merasakan rasa kopi yang kita seruput. Oh iya, bisa. Boleh lah ya kita bikin produk itu ya. Boleh. Semoga teman-teman ngopi banyak yang beli gitu kan. Yes. Tapi rilis BPOM-nya susah bro. Kenapa tuh? Bayar bro. Oh gitu ya, It needs money. It always needs money. Oh, di Indonesia bayar ya apa ya? Ya gua gak tahu kalau di Indonesia, kita kan di Los Santos bro. Oh iya, kalau di Los Santos benar. Kalau di Indonesia mah semua gratis. Los Santos kan mirip kayak Perindavan. Tapi kalau di Indonesia tuh gratis bre, bikin KTP apa segala macam gratis. Iya, free ya. Free. Karena memang sudah dibiayai pemerintah kan. Nah, tapi jadinya tapi kalau di Los Santos memang harus bayar semua. memang harus bayar, tapi cepat di Los Santos. Oh cepet ya? Cepat. Karena dibayar kan? Bayar. Di Indonesia cepet gak lo? Lama sih, cuman ya maksudnya kan ya namanya apa yang lu harapkan dari gratis kan. Iya. Gitu. Apa yang Anda harapkan? Ke Iya. toilet saja bayar. Nah kalau lu mau cepet, lanjut. Oke bre, kita kali ini pengen bahas apa nih? Oke, sebelum kita ngebahas apa yang mau kita bahas, jadi gue pengen announce dulu nih. Oke. Sekali lagi kita mau announce Konspirasi Ngopi sudah ada Instagramnya. Bener. Tidak lupa-lupa dan jemu-jemu kita mengingatkan teman-teman buat mampir ke Instagram kita. Soalnya sekarang kita statusnya masih fakir followers nih. Anjir, fakir. Oh iya bener dong, kan baru. Iya. Baru. Dan kalian bisa ngelihat ya betapa berbedanya algoritma TikTok dengan algoritma Instagram ya. Dengan konten yang sama tapi engagement yang berbeda gitu. Bener gak? Ya karena memang beda sih. Emang beda. Emang beda algoritmanya. Kebutuhannya pun beda gitu. Beda, benar. Gitu. Nah, buat teman-teman yang mau follow Konspirasi Ngopi bisa di @konspirasi_ngopi. Benar. Gitu. Nah, buat teman-teman yang juga yang mau request episode atau mau say hello bisa langsung drop your comment lah. Atau bahkan curhat boleh. Itu pasti kita balas kok. Kita balas gitu. Ini yang DM kita sih jujur udah lumayan banyak ya. Iya. Tapi yang komen nih, kita butuh komen, butuh engagement. Kita butuh komen, jangan DM aja ya kan. Kalau ini apa gitu, di komen aja, nggak apa-apa. Komen aja, misalnya, bang podcastnya jelek banget sih. Gitu. Iya nggak apa-apa, bilang aja. Iya, loh kita butuh dihujat juga. Kita butuh dihujat. Jadi kalau mau di komen head speech itu boleh banget. Boleh ya. Boleh banget dan kita apresiasi kok, tenang aja gitu loh. Kalau kata Bang Muslim. Negatif comment will be forgiven. Iya jelas lah. Orang kelakuan yang negatif aja kita maafkan kan, apalagi komen doang. Benar, ya selapang dada itu kita ya. Iya. Sama satu lagi nih bre. Jadi di Spotify ini kita selalu masuk top 200 lah. Iya. Walaupun ini ya saling berganti ya, karena ketat banget tuh. Ketat banget bro. Itu juga kita say thanks banget lah untuk teman ngopi gitu yang selalu setia dengerin kita. Karena berkat teman ngopi, Konspirasi Ngopi bisa sampai sejauh ini. Benar. Dan gue sama ini dong, gue pengen ngingetin nih buat teman-teman ngopi ya, yang khususnya juga yang ada di Spotify gitu. Jadi di Spotify itu ada fitur yang namanya rating.
Oke. Ada fitur yang namanya rating. Nah, minta tolong nih buat teman-teman ngopi ya kan. Maksudnya kan kalau kalian support dengan kita, tunjukin dengan cara rate podcast kita gitu. Setiap episodenya ya. Itu fitur itu letaknya tuh di sebelah judul podcastnya, di bawahnya itu ada rating. Nah, kalian nge-rate di situ. Terserah mau rating berapa, terserah, itu kan hak kalian. Bener. Gitu. Sama ada tombol follow juga kan? Ada tombol follow. Ada follow di sebelah mana ya? Di atas juga sama, di dekat tombol rating. Oke. Iya, ada juga. Jadi follow, rate gitu. Biar bantuin kita selalu berada di top 200 podcaster. Yes. Gitu. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih, Bre? Gue kan tadi nanya lu nanya balik. Goblok. Ya kita saling tanya dong. Oh gitu. Jadi kan. Iya. Ini refreshment lagi sebenarnya dengan apa yang udah pernah kita bahas sebelumnya ya. Yang which is sebenarnya adalah episode pamungkas kita ya kan. Yes. Yaitu Kitab Henokh dan Anunnaki. Kitab Henokh dan Anunnaki. Yes, bener. Cuman kita di sini ngambil benang merahnya, di mana yang menyambungkan dua literasi ini, benang merahnya adalah Menara Babel. Menara Babel ya. Jadi fokusnya kita di Menara Babel kayak gitu. Oke, nah jadi reasonnya nih kenapa kita bahas Anunnaki sama Kitab Henokh. Jadi FYI untuk teman-teman ngopi dan pendengar baru kita gitu ya. Kitab Henokh adalah episode pertama yang membuat kita naik. Benar. Betul. Itu di YouTube pun jadi yang paling tinggi. Benar. Gitu kan. Benar. Nah, Anunnaki adalah episode dengan listeners terbanyak baik di Spotify ataupun di Noise. Oke. Dan platform mana aja selain YouTube. Benar. Gitu. That's why kita ingin mengkolaborasikan Keduanya. Become One. Become One. Dan jadi satu episode yaitu Menara Babel. Menara Kayak Babel. gitu. Seseru apa ini? Stay tune because the shit is about to go down. Iya, bodo amat dah gue. Malas gue ngasih taunya, udah bodo amat dah. Oke, pertanyaan analisa lo. Perkuat dengan Cocok Slogi. Oke guys, teman-teman ngopi semua, welcome to Menara Babel. Wos. Gila. Ini seperti perjalanan wisata ya? Wisata. Kurang lebih sebenarnya gue pengen ngajak kalian ini berpetualang gitu. Pengen tahu sebenarnya apakah bener ada nggak sih Menara Babel ini gitu. Oke. Karena sebenarnya ini juga jadi bisa dibilang keresahan gue ya Bre. Maksudnya kan gue kan orangnya iseng ya. Maksudnya apalagi ketika gue baca Alkitab gitu ya. Ini kan karena kan ini berasal dari literasi Alkitab dong. Yes. Gitu, di kitab Kejadian itu gitu kan. Sebenarnya FYI aja, ini pengalaman pribadi gue ketika gue baca Alkitab bareng anak gue gitu Bre. Nah anak gue ini punya kecenderungan baca Alkitab gak kelar-kelar. I see. Jadi baca Kejadian gak kelar-kelar Bre. Balik lagi ke awal. Oh gitu? Ya gak tahu lah dia gitu. Iya. Namanya masih bocil ya Bener. kan. Nah jadi suka mengulang-ulang sampai di kejadian yang Menara Babel ini gitu. Jadi udah terlalu familiar gitu. Cerita ini gitu Cerita ya. ini jadi kayak berulang-ulang aja kayak gitu. Nah gue ngerasa kayak ini Menara Babel ini kan katanya kan menara yang ada suatu kejadian di mana ketika itu bangsa-bangsa di dunia yang which is adalah keturunan Nabi Nuh itu masih mempunyai satu bahasa yang sama. Yes, Nah, agree. lalu mereka mendirikan suatu kota dan menaranya yang katanya ya ini diruntuhkan begitu oleh Tuhan dan dikacau balaukanlah bahasa manusia di situ. Ya. Pertama kalinya disitulah muncullah keberagaman bahasa, suku dan ras. Kayak gitu. Yes. Dan ini rasanya menarik banget, ini beneran ada nggak sih gitu. Menara ini gitu ya. Akhirnya berangkat dari keresahan itu gue cobalah riset. Apakah benar ada suatu bukti arkeologi atau bukti geografis atau bukti apapun itu yang ahli-ahli coba teliti dan akhirnya ada gue temukan. Ditemukan. Ada. Wow. Gila. Gue karena gini ya Bre, sorry ya. Kan kita namanya kita baca Alkitab tuh kan dari kecil kita mikirnya kisah doang gitu loh. I see. Yang kayaknya too good to be true aja gitu. Paham gak sih? Iya, paham. Gitu. Jadi kayak apa benar kejadian ya gitu. Tapi pas dicari bukti sejarahnya ada. Wow. Kan gila ya. Maksud gue yang apakah seotentik itu gitu loh. Kayak gitu sesuatu yang ada ditulis dalam Alkitab gitu. Dan ini benar-benar ngebuktiin the miracle of this book gitu loh. Wow. Iya kan?
ketika lu nge-track bukti sejarahnya ada anjir. Ada ya. Gila tuh. Dan ini gue pengen ngajak kalian teman-teman semua buat ngelakuin petualangan ini sama-sama gue dengan riset kecil-kecilan inilah. Yes, gitu. Sorry, before we continue this podcast gitu. Yes. Kan tadi lo bilang bahwa zaman setelah Nuh itu sebelum kejadian di kacau balokannya bahasa oleh Tuhan, itu bahasanya kan satu. Benar. Nah, kejadian dari setelah banjir bandang itu dari zaman Nuh lah ya. Ke Menara Babel itu kira-kira berapa tahun tuh atau berapa dekade? 4 generasi sih, Bre. 4 generasi. 4 generasi. Kalau untuk perhitungan tahunnya itu mungkin nanti akan gue detailin di sini karena ada beberapa ahli juga yang mencoba menghitung ya. Oke. Ada. Oke. Kayak gitu. Cuman untuk kulitnya ya memang 4 generasi setelah Nuh. I see. Berarti kalau kakek cicit ya. Sebutannya apa sih cicit ya? Kalau 4 generasi itu? Iya, cicit. Cicitnya. Cicit gitu lah. Cicit gitu. Itu tikus Los Santos. Oh iya. Iya. Oh, suaranya begitu ya. Bukan suaranya aku cinta wanita, aku cinta uang, bukan gitu ya? Bisa gitu. Biasanya kayak gitu bunyinya. Tikusnya tikus modern soalnya, Bre. Iya, tikus bentuknya orang gitu ya. Oh, iya. Mirip orang. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita ingin berfokus di Menara Babelnya gitu. Nah, kalau menurut lu sendiri, Bre, lu ada kesan dan insight apa nggak terkait Menara Babel ini sendiri? Menurut lu tuh ketika lu baca literasi Menara Babel tuh yang ada di kepala lu tuh apa gitu loh, Bre? Oke. Untuk lu pribadi. Iya, untuk gue pribadi, gue sebelumnya udah baca itu di Alkitab ya, itu di kitab Kejadian ya. Di situ gue melihat keangkuhan manusia sih. Oke. Gue melihat keangkuhan manusia yang begitu angkuhnya, begitu tingginya, dan mereka merasa bisa menyaingi Tuhan. That's why mereka membangun menara itu. Itu mungkin yang pertama ya. Yang kedua adalah gue juga lihat bahwa pada saat zaman itu mulai terulang lagi tuh hal yang terjadi seperti kejadian Nuh, di mana manusia itu udah mendua, mentigakan, mempatkan Tuhannya lah. Dan the reason they build menara ini gitu ya, salah satunya untuk menunjukkan bahwa mereka kuat dan mungkin saja untuk menghindari banjir bandang itu. Iya. Kalau itu terjadi lagi. Iya. Seolah-olah tuh kayak ini supaya tidak terjadi lagi, mereka mendirikan inilah, intinya gitulah ya. Iya, dan Tuhan kan juga ngomong kan di kejadian itu, Tuhan bilang. Padahal sebenarnya Tuhan udah janji loh ke Nuh. Iya, tapi kan ke Nuh. Iya. Kan ini bangsa-bangsa ini sebenarnya, ini FYI buat teman-teman, ini bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan ya. Jadi mereka mungkin merasa kayak, mungkin tahu atau gimana, tapi kayak ngerasa masa sih gitu, mungkin ntar juga turun lagi air bah gitu kan. Iya, at the end imannya tuh terkikis terus. Iya. Jadi semakin mudah hidup lo, semakin lo diberkati, justru banyak orang yang menjauh dari Allahnya. Gitu. Dan bangsa ini sih udah kelihatan sudah menjauh dari Allahnya gitu ya. Bahkan, Bre, gue bisa bilang ya, bukan menjauh dari Allah lagi. Mungkin untuk generasi atasnya ya, itu masih kenal gitu dengan Tuhan Yahweh ya, yang ada di dalam Alkitab itu ya. Tapi kalau generasi bawahnya tuh udah sama sekali nggak punya pengetahuan itu. Udah hilang arah ya. Udah hilang arah karena memang di dalam literasi sejarah pun ini adalah bangsa-bangsa peradaban Mesir dan peradaban Mesopotamia. Itu kan sama sekali jauh kan dari tradisi Yahudi kan. Yes. Mereka nggak kenal kan yang namanya Tuhan Elohim Yahweh itu, mereka nggak tahu. Iya, bahkan ada ras Nephilim juga kan. Itu dia. Berarti sudah terjadi lagi persetubuhan antara the fallen angels and human being. Bener. Nah makanya di sini gue bisa mengatakan bahwa kejadian Menara Babel itu adalah yang menyambungkan literasi kitab Henokh dan legenda mitologi Mesopotamia atau Anunnaki itu. Kayak gitu. Ini menarik banget sih, menarik banget. Dan FYI dulu buat teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini episode ini sebenarnya gue udah pernah bawain, Bre, di podcast gue. Gue boleh promo nggak sih? Boleh promo gue. Boleh lah. Jadi gue bikin podcast, nama podcastnya yang gue sendiri ya, podcast gue itu Finks Theory namanya. Sebenarnya itu adalah Finks Theory namanya. Geri. Sebenarnya itu project iseng aja, Bre. Project iseng, terus itu salah satu episode pertama, kedua dan ketiga itu gue secara khusus ngebahas ini kayak Tiga-tiganya. Sampai jadi 3 episode loh. 3 episode gue bahas ini. Gila. Gitu makanya. Nah ini sebenarnya lebih ke rangkumannya sih yang kita bahas sekarang kayak gitu. Lebih kepada kita nggak ada materi lain ya. nggak bercanda. Tapi intinya ya buat teman-teman support lah. Gue
Things Theory tuh subscriber baru 20, Bre. 20. Baru Itu 20. baru mulai tapi kan. Makanya tolonglah teman-teman ya, datanglah ke Ayo cepet subscribe. gitu. Itu di Spotify. Semua di Spotify ada. Di Spotify sama juga Noise ada. ya. Iya, kayak gitu. Enggak apa-apa. Teman ngopi jangan follow. follow lah. Iya. Dan kalau misalnya teman-teman kayak bertanya-tanya yang gue bahas apa sih di situ, sebenarnya sama aja kayak konspirasi ngopi, gue bahas Mirip-mirip, tapi sama. mungkin lebih monolog lah ya. Monolog. Karena kan gue sendiri. Kayak Benar. gitu. Itu lebih kepada project gue bingung mau ngapain sih, Bre, sebenarnya. Iya, kadang-kadang kosong gitu kan, anjing ngapain ya gitu kan. Ya udah podcast aja. Halu tengah malam gitu ya. Iya, daripada Bener. gue ngomong sendiri anjir. Ya kan? Mending gue record kan. Bener. Jadi podcast kan lebih produktif gitu. Ayo teman ngopi subscribe Things Theories ya. Gitu. Iya, Things Theory. Caranya gampang, Bre. Kalau di Noise tuh kalian tinggal klik profile gua yang ada di host itu, kalian buka karya gua, di situ ada 2, konspirasi ngopi sama Things Theory. Kalian follow juga yang Things Theory kayak gitu. Oh, jadi karya itu, misal karya konspirasi ngopi itu nyangkut juga di Nyangkut Bre. account ya? Nyangkut. Oke. Kalau di Noise ya. Iya. Kalau di Spotify gua nggak tahu deh gimana tuh. Dah, lanjut. Riset yang gue lakuin ini menggunakan metode dasar jurnalistik ya, Bre. Yaitu 5W 1H gitu. Dengan pertanyaan what, why, where, when, who, dan how gitu. Nah, cuman di sini gue tuh pengen berfokus pada what, why, sama where, sama when-nya. Nah, ini keren nih. Kalau untuk pencinta MLI gitu ya, Coki sama Muslim gitu kan, mereka kan cuma why. Oh iya, kan? cuman why doang. Nah, ini kita kasih semua nih. Kasih semua. Kenapa cuman why doang gitu kan? Ini harus ada what-nya juga, where, di mana gitu kan, dan when, kapan gitu kan. Gitu. Nah, untuk who dan how-nya itu kalian bisa dengerin di Things Theory. Wih, sini dia. Promo terus. Ya, iyalah gitu. Masa brand orang masuk gua enggak boleh, Bre, ya kan? Gitu. Nah, oke, sebelum kita masuk, gua mau disclaimer dulu nih, Bre, bahwa referensi dan sumber yang kita gunakan di sini sangat identik dengan kepercayaan agama Samawi. Khususnya dalam literasi Yahudi dan Kristen terutama. Yes. Jadi mohon izin ya teman-teman buat teman-teman ngopi semua, mohon ini dijadikan sumber referensi saja. Kan sebenarnya goalnya di sini adalah menemukan bukti otentik tentang bangunan menara ini. Serius loh? Iya. Goalsnya bukan cuan nih? Enggak dong, enggak. Enggak. Itu sampingan. Enggak salah lagi. Anjing dipancing-pancing evil side gua nih, anjir, dark side gua ya kan. Gitu. Nah, mungkin ada disclaimer dulu, Bre, dari lo. Dari gue sih ini pastinya bakal seru banget sih gitu loh. Iya. Karena kan memang tadi kita ngomongin terkait sejarah dari Menara Babel ini sendiri kan, yang dimana di situ ada banyak ras gitu loh. Jadi yang tadinya rasnya itu cuma ras manusia aja, tiba-tiba ada Nephilim juga dan sebagainya gitu loh. Berarti kan di situ bahwa manusia-manusia ini bebal sekali, sangat bebal. Seperti itu gitu. deh. Nah, kan kalau misalnya kita pengen ngebahas sesuatu, kita harus ngerti keseluruhan konteks nih, Bre. Bener. Nah, supaya kita ngerti keseluruhan konteks, kita harus baca literasi aslinya, sumber aslinya gitu. Nah, bacaan ini kita ambil dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Silakan, Bre. Oke, ini yang tadi gue bilang ya. Jadi di mana ini dibahas terkait Menara Babel dalam Alkitab ya. Benar. Oke. Di sini gue bacain Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Oke. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Oke, sebentar, Bre. Gue mau sekilas info nih. Mungkin teman-teman kayak bertanya-tanya dan gue sempat penasaran juga kan, di situ ada kata-kata tergala-gala kan. Yes. Itu gue bingung tuh apaan gitu kan ya. Terus gue cari tuh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dituliskan berarti semacam suatu residu berat yang hampir-hampir padat. Oke. Yang tersisa setelah penyulingan terarang, batu atau terpentin. Nah, gala-gala ini dibuat dari bahan dasar gambir dan damar.
dipakai fungsinya sebagai alat perekat. Semacam semen, bre. Iya. Semen jadinya itu. Oke, tapi tadi yang batu bata dipanaskan itu cara ngebuatnya mirip kayak cara ngebuat piramid gak sih? Iya. Seperti bener. itu ya? Iya bener, kurang lebih kayak gitu. Iya. Berarti ini kan mereka kayak pakai batu bata disusun pakai perekatnya semen aja. Iya. Sama kayak zaman sekarang sama aja. kayak zaman sekarang ya. Kayak Memang gitu. itulah ilmu pertukangan ya. Iya. Ilmu Yang bisa dibilang perbangunan. pertama kali. Iya. Iya dong. Benar. Bangunan pertama kali yang dibangun sama manusia dengan model dan cara metode seperti itu, ya mereka ini. Gitu. Yes. Gila. Lanjut, bre. Oke. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa, dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Oke. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Oke. Nah, jadi dari sini kita udah bisa mengerti ya keseluruhan konteks dari apa yang mau kita bahas nih. Jadi intinya ada suatu menara yang didirikan oleh suatu bangsa. Bangsa itu ketika itu masih satu bahasa gitu kan. Yes. Terus Tuhan gak suka, Tuhan turun, terus dikacau balaukan bahasa itu. Yes. Gitu. Intinya itulah intinya. Yes, dan ini Garis suatu besar. event yang gede loh. Harusnya gede banget anjir. Kenapa? Tuhan turun, men. Untuk melihat itu. Gila, udah beyond, bre. Ini yang dilakukan mereka tuh beyond, bre. Wow. Sampai turun loh. Bayangkan loh. Turun dan melakukan suatu pengacau balauan. Yes. Bahasa. Dan Tuhan tuh ngerasa yang kayak, Tuhan kan berkata juga di situ kan bahwa semenjak hari ini tidak akan ada lagi yang mereka tuh tidak akan tercapai gitu intinya. Ya nggak sih? Exactly. Benar. Kurang lebih kayak gitu. Makanya yuk kita kacau balaukan bahasanya supaya mereka nih nggak ngerti bahasa satu sama lain. Ya, sehingga pembangunan kota itu tuh tidak terjadi, tidak selesai. Nah, dan dari sini pun ini suatu event bisa dibilang yang tadinya orang berbahasa yang satu ketika itu, bahasa yang satu. Kita nggak tahu lah ya, apakah kumpulan masyarakat waktu itu cuman di situ aja atau ada di tanah lain, tapi yang jelas dikatakan situ bahasanya cuma satu. Tapi gara-gara kejadian inilah jadi terpecah jadi banyak bahasa. Iya. Dan mulai terserak mereka ke seluruh bumi. Dan jadi banyak bangsa. Benar. Jadi bisa dibilang ini adalah cikal bakal suatu ras, golongan, kebudayaan, kultur, masyarakat. Itu semua tuh berawal dari sini. Yes. Gila, ini menarik banget gitu loh. Dan kita sekarang pengen tahu, kan yang paling menarik itu ini sebenarnya kejadiannya nyata gak sih? Iya kan? Pertanyaan besar gue tuh kayak penasaran, ini tuh nyata gak sih gitu loh apa? Sorry ya, gue tuh ini pikiran liar gue ya, semoga Tuhan memaafkan ya. Apa ini cuma dongeng gitu? Awalnya gue berpikir seperti itu, bre. Masa iya gitu kan? Akhirnya gue coba ngelakuin riset, ada gila. Bukti otentik dan arkeologinya tuh ada. Bukti gitu. bahwa pernah dibangun kota itu ya. Iya. Yang gue nggak harapkan. Coba kita lihat, bre. Ya jadi gue pengen mulai dari pertanyaan what dulu nih. What itu kan seperti apa sih bentuk dari bangunan menara ini? Kayak gitu, bre. Oke. Dalam literasi kitab Yobel yang dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai The Book of the Jubilee, kita bisa menemukan detail informasi mengenai Menara Babel ini. Tepatnya di dalam kitab Yobel pasal 10 ayat 18 sampai 25. Oh ya, sebelum dibaca nama Randy, gue pengen disclaimer dulu. Untuk kitab Yobel ini sebenarnya adalah teks literatur keagamaan rabbinik Yahudi kuno yang termasuk di dalam Midrash Tanakh Yahudi dan dipandang secara sah dan kanonik oleh Gereja Kristen Ortodoks Ethiopia, namun tidak demikian oleh mayoritas gereja Ortodoks Timur, yaitu Gereja Katolik Roma dan Protestan, yang menganggap kitab ini termasuk ke dalam golongan teks pseudepigrafa, kayak gitu. Jadi ini teks yang diragukan lah bagi kaum kita ya, kayak gitu. Cuman kalau untuk yang orang-orang yang Kristen Ethiopia itu dianggap kanon sama orang-orang Yahudi juga. Oke, ini penulisnya Musa berarti ya?
musah kitab Yobel ini kayak I gitu. see. Nah, ini diambil dari kitab Yobel pasal 10 ayat 18 sampai 25. Oke, ini dalam kitab Yobel ayat 10 18 sampai 27 gitu ya. Dan dalam Yobel ke-33 pada tahun pertama dalam minggu kedua, Pelek mengambil bagi dirinya sendiri seorang istri yang bernama Lomna, anak perempuan Sinaar, dan dia melahirkan baginya seorang anak laki-laki dalam tahun keempat dari minggu ini. Dan dia menyebut namanya Reu, karena katanya, lihatlah anak-anak manusia telah menjadi jahat karena rancangan jahat membangun bagi diri mereka sendiri sebuah kota dan sebuah menara di tanah Siniar. Karena mereka telah pergi dari tanah Araat di timur ke Sinar, karena dalam hari-harinya mereka membangun kota dan menara. Katanya, pergilah, marilah kita naik dengan jalan itu ke surga. Dan mereka mulai membangun. Dan dalam minggu keempat, mereka membuat batu bata dengan api, dan batu bata itu dipakai mereka sebagai batu, dan perekat yang mereka gunakan untuk menyatukan bersama-sama adalah aspal yang berasal dari laut dan yang keluar dari mata air di tanah Sinar. Dan mereka membangunnya 43 tahun. Mereka membangunnya, lebarnya 203 batu bata dan tinggi adalah sepertiga. Tingginya berjumlah 5.433 hasta dan 2 jengkal dan 13 stadila. Dan Yahweh Elohim kami berfirman kepada kami, lihatlah, mereka ini satu bangsa, dan beginilah mereka mulai bertindak. Dan sekarang tidak ada yang akan ditahan dari mereka. Pergilah, marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka, supaya mereka tidak dapat mengerti perkataan satu dengan yang lainnya. Dan mereka dapat terserak ke kota-kota dan bangsa-bangsa, dan satu tujuan tidak akan lagi ada dalam mereka sampai hari penghakiman. Dan Yahweh turun, dan kami turun bersamanya untuk melihat kota dan menara yang telah anak-anak manusia dirikan. Dan dia mengacaukan bahasa mereka, dan mereka tidak lagi mengerti perkataan satu dengan yang lainnya, dan mereka berhenti membangun kota dan menara. Karena hal ini, seluruh tanah Sinar disebut Babel, karena Yahweh di sana mengacaukan seluruh bahasa anak-anak manusia. Dan sejak saat itu, mereka terserak ke kota mereka masing-masing, menurut bahasanya dan bangsanya. Dan Yahweh mengirim angin dahsyat terhadap menara itu dan merobohkannya ke bumi. Dan lihatlah, itu ada di antara Asyur dan Babel di tanah Sinar, dan mereka menyebut namanya kacau balau. Dalam minggu keempat dalam tahun pertama, pada permulaannya dalam Yobel ke-34, mereka terserak dari tanah Sinar. Wow, jadi ini bisa dibilang literasi kitab Yobel ini yang which is ini dianggap kanonik sama orang-orang Yahudi. Ini adalah versi lengkap dari kitab yang kejadian tadi. Kejadian tadi ya. Literasi ini menjelaskan secara detail lah. Detail banget anjir. Prosesnya seperti apa gitu kan. Dan gilanya lagi, dituliskan tadi sampai ukurannya dituliskan. Yes, benar. Gila. Dikatakan tuh di situ ya 5.433 dalam satuan hasta. Wow. Itu ditulis kayak gitu. Yang setara jadi ini gue convert tuh. Jadi gue cari tahu 5.433 hasta. Satu hastanya itu berapa sih gitu kan. Berapa meter sih gitu ya. Gitu. Akhirnya gue cari tahu yang pada akhirnya menghasilkan angka setara dengan 8.149 kaki. Wow. Atau 2.484 meter. Wow. Nah gini, sebagai perbandingannya ya, bangunan atau gedung tertinggi di dunia saat ini adalah Burj Khalifa. Yang Menara Khalifa itu yang ada di Dubai sekarang tuh ya, memiliki ketinggian 828 meter. Wow. Lu kaliin tuh berapa itu? Jauh banget berarti perbandingannya ya. Berapa kali tuh? Berarti hampir 3 kali lipatnya dari Burj Khalifa tuh iya ya. Kan 8 kali 3 kan 2.400an meter kan. Yes, benar-benar. Jadi masuk akal ketika dibilang menaranya tingginya sampai ke langit gitu. Which is bukan literally sampai ke langit beneran gitu. Maksudnya orang ketika itu bilangnya tingginya sampai ke langit gitu loh. Nah, lalu untuk lebarnya sendiri dikatakan tadi 203 batu bata. Jika dengan perkiraan panjang ukuran satu bata adalah 20 cm, berarti kurang lebih bangunan ini memiliki lebar sekitar 40,6 meter. Ini lebar gua nih agak ambigu ya. Ini lebar temboknya doang atau seluruh bangunan? Karena kalau cuma 40,6 meter kecil sih, kecil banget gitu loh.
Ya nggak tahu lah ya. Tapi pembangunan struktur ini dikatakan juga memakan waktu selama 43 tahun. Anjir, lama banget itu ya. 43 tahun. Cepat sih harusnya 43 tahun. Dan sebelum akhirnya pembangunannya terhenti dan ditinggalkan oleh rakyat kota tersebut gitu. Nah, jadi di dalam literasi ini paling tidak kita bisa menemukan lah ukuran dari menara ini gitu. Nah, jadi kita pengen tahu nih sekarang sebenarnya bentuk dari Menara Babel ini yang sebenarnya. Nah, dalam kitab Kejadian pasal 11 kan juga dikonfirmasi juga dalam kitab Yobel, kejadian pembangunan struktur ini berada di tanah Sumer atau yang dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai tanah Shinar atau Sinear. Yes. Jadi gini bre, orang Yahudi ketika itu manggil tanah Sumeria itu bahasanya Shinar. Jadi Shinar itu adalah bahasa Yahudi, bahasa orang Yahudi untuk manggil Sumeria. Oh, I see. Gitu. Itu bahasa Yahudinya Bahasa ya. Yahudi. Jadi mereka dengan lafalan mereka Shinear yang padahal sebenarnya itu adalah tanah Sumer gitu loh. Iya. Nah, kenapa tanah Sumer? Karena dari peradaban Mesopotamia sendiri itu memang peradaban yang paling tua itu memang adalah Sumeria yang which is pernah kita udah bahas di episode Anunnaki. Nah, dalam kebudayaan peradaban Sumeria kuno sendiri ada suatu kebiasaan orang-orang Sumeria kuno pada saat itu. Jadi suatu infrastruktur kota itu, tata letak sebuah kota itu pasti melingkari suatu struktur besar yang dikenal dengan sebutan zigurat. Yes. Jadi ada suatu menara nih di tengah-tengah sebuah kota, kayak jantung kotanya gitu. Lalu di sekelilingnya ada bangunan-bangunan kota lah gitu. Nah, sebagai titik sentral dari tata letak suatu kota itu disebut menara zigurat gitu. Nah, zigurat sendiri adalah sebutan untuk suatu struktur kuno berukuran masif dengan dimensi trapesium yang memiliki platform tinggi dengan model punden berundak yang sengaja didirikan untuk menjadi struktur paling tinggi di pusat jantung kota Sumeria kuno. Yang jika dalam konteks kepercayaan Sumeria kuno dipercaya berfungsi untuk, ini penting banget nih bre, dalam tanda kutip menghubungkan langit dan bumi. Wow. Jadi orang-orang Sumeria percayanya bangunan itu adalah tempat untuk menghubungkan mereka dengan dewa-dewa langit. Wow. Gitu. Dalam artian harafiah saat ini, Iya. stasiun. Ya, kenapa? Stasiun dong. Stasiun kan connecting. Oke. Misalnya stasiun mana kemana nih, itu Iya, kan mengkonekkan daerah gitu Iya. loh. Makanya saat ini tuh ada stasiun luar angkasa kan. Oh iya, benar. Masuk akal. Gitu. Kalau stasiun kan lebih ke dari satu tempat ke tempat lain gitu kan. Iya, tapi kan ada tracknya tuh, Benar, ada jalurnya. benar. Nah, ini dia jalurnya lewati Menara itu kan. menara. Nah, di menara itu sendiri, zigurat itu sendiri terdiri dari platform yang tinggi dan di bawahnya itu ada anak tangga. Yes. Kayak gitu. Jadi yang menghubungkan itu anak tangga itu berarti. Anak tangga ya. Gitu. Tangganya tangga manual tuh berarti itu, sampai gempor. Manual. Bener, Pak. Bener. Sampai gempor gitu ya. Gempor dong. Kan tinggi kan? Iya. Gitu. Kalau misalnya tadi beneran 2400 meter, lu bayangin naik tangga ke atas gitu. Belum ada lift lagi itu kan. Kayak gitu. Nah, coba Bre, ada salah satu teori dari ahli nih yang namanya Gwendolyn Lake nih yang mengungkapkan dan mengafirmasi bahwa dikatakan zigurat ini menghubungkan langit dan bumi. Silakan Bre. Oke, dari Gwendolyn Lake ya. Gwendolyn Lake ini seorang sejarawan dan ahli budaya Mesopotamia, dan dia memberikan statement di dalam bukunya yang berjudul The Babylonian An Introduction, mengatakan bahwa dalam keyakinan masyarakat Sumeria dan Mesopotamia kuno, pembangunan zigurats memang diintensikan fungsinya untuk menjadi semacam pintu gerbang dan platform atau semacam tempat sakral bagi para dewa-dewi yang turun mengunjungi bumi dari langit surga atau kayangan. Nah, lanjut, menurut John H. Welton, seorang profesor yang berspesialisasi di bidang ilmu peradaban Timur Tengah kuno dan ahli perjanjian lama, juga mengatakan di dalam buku yang berjudul Ancient Near Eastern Thought and Old Testament bahwa bagi masyarakat Sumeria kuno sendiri, zigurat secara spesial memang didirikan untuk fungsi khusus tertentu, yaitu connecting the heavens and the earth through the stairs in the ziggurats, yang berarti menghubungkan langit dan bumi melalui tapak-tapak tangga yang ada di zigurat. Nah, ini mengingatkan kita nih,
lagunya Led Zeppelin yang Stairway to Heaven. Ini literally ya. Yang katanya kalau liriknya dibalik ada arti lain. Iya, yang katanya memuja Lucifer atau setan lah. Memuja Lucifer. Ya. Tapi bener ya, maksudnya itu lagu itu kan literally dibilang Stairway to Heaven kan. Yes. Nah, ini literally bangunan itu, Pak. Wow. Kayak gitu. Oke. Menurut seorang ahli sejarawan yang berfokus pada praktik keagamaan masyarakat pada masa peradaban kuno, Eric Orlin, dapat ditemukan bahwa nama-nama bangunan ziggurats yang tersebar di seluruh tanah Mesopotamia, khususnya dalam culture Sumeria dan Babilonia, memiliki keidentikan makna. Seperti contohnya, Babylonian ziggurat yang bernama Etemenanki adalah nama ziggurat yang didedikasikan untuk Dewa Marduk di kota Babel. Atau Babilonia yang secara etimologis berasal dari akar bahasa kuno Sumeria yang secara harafiah berarti kuil fondasi surga dan bumi. Nah, struktur ziggurat yang berada di situs kota orang Sumeria kuno atau Larsa yang berlokasi 56 km ke arah barat laut kota Nasiriyah, Irak bernama Larsa Ziggurat yang berarti kuil yang menghubungkan langit dan bumi. Lanjut, lalu struktur Sipur Ziggurat. Sipur sendiri memiliki makna yang berarti anak tangga menuju surga yang murni. Nah, dalam bahasa Ibrani sendiri, tidak ada suatu kata spesifik yang benar-benar bisa mendeskripsikan struktur bangunan ziggurat secara eksplisit maupun implisit. Karena bahkan juga tidak ada satupun ziggurat yang pernah didirikan di tanah orang Kanaan. Dan bisa dipastikan orang Yahudi yang tinggal di daerah Kanaan mungkin tidak familiar dengan bangunan ziggurat. Oke. Makna kata menara dalam bahasa aslinya, migdal atau migdalah, yang digunakan oleh penulis bahasa Ibrani sendiri adalah kata umum yang bisa saja merujuk pada struktur bangunan apapun yang memiliki ukuran besar atau masif. Konotasi kata menara yang dimaksudkan dalam literasi Yahudi bisa saja merujuk pada bangunan ziggurat bangsa Sumeria dan bisa juga merujuk kepada bangunan piramid di Giza. Jadi penggunaan kata menara ini sangat umum. Oke, berarti bisa dibilang yang dimaksud dengan menara Babel itu belum tentu bentuknya literally kayak menara gitu kan. Yes, correct. Jadi bahkan di dalam bahasa Ibrani sendiri pun menara itu sama dengan migdalah, dan migdalah itu bisa berarti sebutan buat orang-orang Yahudi tentang suatu bangunan tinggi aja pokoknya. Yes. Ya bahkan piramid sendiri pun migdalah disebut mereka gitu. Bener. Sama mereka kayak gitu. Jadi tidak ada sebutan spesifik yang menyebutkan bahwa menara Babel nih tinggi krempeng misalnya gitu, Ya, tinggi kecil gitu. Nah cuman memang makanya agak tricky ya ketika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris pun tetap ditulis tower. Jadi Bener. konsep berpikir kerangka kita yang kita mikir tower ya berarti menara yang seperti itu gitu ya. Padahal belum tentu gitu. Belum tentu, Gitu. benar. Bisa jadi modelnya seperti piring terbang UFO tapi tinggi. Bisa jadi. Bener. Karena kan menurut orang-orang Ibrani ya kalau migdala itu ya sesuatu yang tinggi aja Sesuatu pokoknya. yang tinggi ya. Kayak gitu. Dan kalau tadi menurut para ahli kan berarti kita juga bisa menemukan bahwa benar ternyata ziggurat yang ada di bangsa Sumeria itu atau bangsa Babel itu adalah suatu bangunan yang menghubungkan langit dan bumi. Karena banyak ditemukan ziggurat-ziggurat yang tersebar di tanah Mesopotamia itu, nama-namanya itu identik banget, Bre. Semuanya tuh kayak menghubungkan langit dan bumi. Iya. Pada dasarnya itu aja kayak gitu. Kayak Pemahamannya sama lah ya semua ya. Pemahamannya sama gitu. Dan jadi gue bisa katakan hipotesis yang paling mendekati mengenai bentuk bangunan ini jika dilihat dari latar belakang budaya setempat di Sumeria dan Babilonia, ini adalah bangunan dengan struktur ziggurat. Karena nggak ada lagi yang bisa menggantikan bangunan itu. I see. Karena sesuai dengan yang dikatakan di dalam tanah Sinear itu yang berarti tanah Sumeria, lalu menara yang paling tinggi di situ ya ziggurat ini sendiri gitu. So, jadi menurut gua menara Babel atau the Tower of Babel yang dimaksud di dalam Bible bisa juga berarti Ziggurat of Babel. Yes, correct. Gitu. Jadi dari sini akhirnya gue juga jadi langsung teringat nih Bre dengan kisah kejatuhan malaikat The Watcher yang ada di dalam kitab Henokh dan legenda mitologi Sumeria tentang Anunnaki. Wow. Sepertinya ada korelasi di sini nih yang bisa menghubungkan keduanya dan benang merahnya dengan kejadian menara Babel ini. Gitu. Nah, one big question nih, Yes. gitu kan. Kan tadi lo sudah menjelaskan
secara detail gitu ya. Tadi kita sudah menjelaskan secara detail terkait bangunannya ini gitu kan. Itu kan kita nggak bisa menerka-nerka nih bangunannya seperti apa. Yang jelas itu tinggi banget lah gitu kan. Zigurat bentuknya. Iya. Zigurat. Kalau kalian penasaran sama bentuk zigurat itu seperti apa, sampai hari ini masih ada zigurat Masih ada. yang berdiri. Tapi tidak setinggi itu. Enggak setinggi itu. Iya, karena kan sudah dihancurkan. Iya benar. Enggak, cuman maksudnya, dan gue juga nggak tahu lagi apakah itu memang atasnya, platform atasnya itu pernah dihancurkan atau seperti apa. Tapi yang jelas ada sampai sekarang tuh namanya Ziggurat of Ur. Itu letaknya di Nasiriyah, Irak. Kalian searching di Google Maps itu bisa. Iya. Kalau gue sih percaya itu mungkin tidak pernah selesai atau mungkin sudah dihancurkan gitu ya. Karena saat ini tingginya tuh tidak mencapai tinggi spesifik yang dituliskan gitu kan. Benar, bahkan kan dikonfirmasi sendiri sama kitab Yobel. Yes, Gitu. itu dihancurkan kan, diruntuhkan oleh angin, oleh Tuhan. Iya ya. Gitu. Nah, ini menurut lu gitu ya atau menurut para ahli lah. Mhm. Why? 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 Lu mau melontarkan why, kenapa gitu ya? Maksudnya kenapa Menara Babel ini didirikan gitu kan? Sebenarnya kalau mau kita ngambil konteks kenapa didirikan, itu sebenarnya udah jelas, udah bisa dijawab di dalam literasi Alkitab itu, Bre. Kitab Kejadian kan ditulis, marilah kita dirikan menara ini supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Intinya itu. Jadi I see. bangsa ini yang bersatu, yang punya satu bahasa, mereka percaya dengan power mereka, mereka bisa melakukan apapun. Dan mereka mau berkumpul di situ ya. Iya. Jadi tinggi banget dibangun supaya mereka muat ada di satu kota itu. Enggak, intinya si menara ini jadi suatu penanda buat mereka supaya mereka tuh nggak, kalaupun mereka jalan kemana nggak tercerai-berai. Jadi patokannya menara itu gitu loh intinya. I see. Intinya mereka tuh nggak mau tercerai-berai karena pada dasarnya ketika mereka bersatu mereka bisa melakukan apa saja. Kan Tuhan bilang gitu kan? Benar. Ketika mereka satu bahasa dan mereka berkumpul satu sama lain, mereka bisa melakukan apa saja. Oke. Bahkan menyaingi Sang Maha Kuasa itu sendiri. I see. Gitu. Sebenarnya kalau mau dibilang mereka tuh bisa menguasai, enggak, sebenarnya nggak bisa juga. Cuman maksudnya ada rasa kesombongan itu loh yang bikin Benar. kayak stop lu sampai di situ, udah mulai nggak jelas gitu loh. Ya nggak sih? Correct. Kayak yang ini udah pada bebal nih gitu loh. Maksudnya, iya kan? Akhirnya dibuat kacau balau ya bahasanya supaya mereka tuh kapok gitu loh bahasanya. Lah. Kayak gitu. Nah, jadi memang kita udah tahu menara ini pada akhirnya untuk mengumpulkan bangsa-bangsa gitu lah intinya kan. Nah, tapi entah kenapa menurut gue di sini kayak ada fungsi lain, Bre, dari Menara Babel ini didirikan. Oke. Kayak gitu. Yang bisa tadi kita sambungkan dengan pendapat para ahli, dikatakan bahwa fungsi dari Menara Babel atau Ziggurat of Babel itu adalah untuk menyambungkan langit dan bumi. Itu fungsinya sebenarnya. Itu ya. Itu fungsinya. Jadi supaya mereka bisa berkomunikasi dengan Itu dia. Itu bisa menyambungkan korelasi dengan literasi kitab Henokh. yeah. Dimana di kitab Henokh kita udah pernah bahas bahwa ketika itu The Watchers, malaikat-malaikat jatuh itu berkomunikasi dengan penduduk bumi kan. Bahkan bukan cuma berkomunikasi, melakukan integration malah dan mengajarkan ilmu pengetahuan bla 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 melakukan gitu. persetubuhan. Iya. Nah jadi gue bisa bilang entah kenapa gue merasa ya Menara Babel atau Ziggurat of Babel ini memang sengaja didesain dan dibangun untuk para 200 malaikat pengawas itu turun ke bumi. Paling tidak itu fungsinya gitu loh. Gitu sih. Sorry, berarti lu beranggapan Mhm. bahwa 200 malaikat yang jatuh ini pada saat zaman Nuh itu mereka belum terkena hukuman atau mereka sudah disanksi tapi mereka masih berkeliaran gitu loh. Keturunan yang masih berkeliaran, Keturunannya. which is Nephilim. Oke. Tapi I see. kalau untuk malaikatnya yang jumlahnya 200 malaikat itu, tapi gue rasa kayaknya udah terhakimi lah ya. Mereka kan dikurung kan, dikatakan di dalam Dudael kan, di suatu Yes. padang dikurung 200 malaikat itu, akhirnya mereka tidak bisa berkeliaran. Yang bisa berkeliaran sebenarnya keturunannya si Nephilim itu, gitu loh. Nah, bangsa ini yang secara spesifik bangsa orang-orang Sumer atau orang-orang Babel ini merasa mereka ingin mengulangi kejadian itu. Entah malaikat mana lagi yang turun di situ gitu loh. I see, Mereka I see. mengharap-harapkan lagi dan ingin melakukan interaksi lagi, Bre. Kayak mengulang kejadian yang udah pernah dilakuin sama nenek moyangnya. Yes, correct. Kayak ya kalau mau dibilang nggak belajar bebal ya memang tingkah lakunya bobrok Sebebal ini, itu ya. sebebal ini
maksud gue kan kalau dari 4 generasi setelah lu ya, apakah nggak baca literasi atau pernah denger omongan dari kakek buyutnya pernah terjadi banjir bandang apa? Benar. Tapi mungkin itu bisa jadi mereka mendirikan bangunan itu untuk Preparation ya. Iya, supaya oke lah Tuhan mau ngancurin kita lagi. Kita udah kuat gitu loh. Kita udah kuat. Gitu. Oh iya, itu sebebal itu, Bre. Ya at the end, bahkan manusia-manusia zaman sekarang gitu ya. Ya kalau lu masih inget gitu ya, kalau teman-teman ngopi juga masih inget cerita yang terkait Elon Musk gitu ya. Kita pernah cerita bahwa Elon Musk sendiri bilang we should prepare ourselves gitu loh. Sebelum kita ditemukan oleh ras yang lebih kuat, kita temukan mereka dulu. Karena kalau kita duluan yang nemuin mereka, tandanya kita more stronger. Iya. Gitu. Nah, ya mungkin mereka berpikiran hal yang sama mereka gitu loh. berpikir hal yang sama. Tuhan itu sebagai entitas lain dan lebih kuat. Iya. Tapi mereka percaya bahwa mereka bisa menyaingi itu. Bisa mengalahkannya. Bisa mengalahkan. Wow. Oke. Ini udah di luar ini udah di luar nalar sih. Beyond, Pak. Udah beyond sih ini gitu. Nah, jadi kalau mau dikorelasiin lagi dengan legenda atau literasi mitologi Sumeria dan Mesopotamia, khususnya dengan kisah Anunnaki, itu kan memang digambarkan kedatangan orang langit kalau lo ingat, Bre. Benar. Kedatangan para dewa-dewi Anunnaki itu yang which is adalah orang langit yang datang turun ke bumi untuk melakukan pencampuran gen antara Anunnaki, gen Halilintar. Iya kan? Dengan Ingat gen kan lo? Halilintar. Bener kan? Iya. Terjadilah siapa? Asyap. Gitu. Iya. Nah kan ini kan seperti melakukan pencampuran gen nenek moyang manusia which is adalah penduduk bumi dengan gen orang langit. Yes. Jadi ini kan kayak semacam menghubungkan langit dan bumi. Iya. Gitu. Terjadilah sinetron di RCTI Anak Apa Langit. Nah, bener. Anak langit itu bahasa Mesopotamia ya Anunnaki. Anunnaki. Ya berarti tuh si yang RCTI itu Anunnaki. Anunnaki semua tuh ya. Anunnaki semua. Loh, Anjir. tapi ini literally, Bre. Ini bener-bener bahasa topografikalnya memang Anunnaki itu sama dengan anak langit. Anak langit. Anak-anak langit. Bahkan, Bre, jadi secara harafiah pun kata Anunnaki sendiri dalam bahasa Mesopotamia itu sendiri berarti anak-anak langit dan bumi gitu. Atau secara eksplisitnya anak-anak dari orang langit dan orang bumi. Nah, jadi kalau kalian ingat ya dalam episode kita di Anunnaki dulu yang kita pernah bahas tuh, kan kita pernah ngebahas 7 entity atau deity atau dewa-dewi utama lah dalam mitologi Mesopotamia kan. Benar. Nah, di situ kan ada 2 sosok figur tuh yang paling utama tuh. Ya ada Dewa An sama Dewi Ki. Yes. Gitu kan. Nah, Dewa An ini kayak sosok representasi dewa ayah gitu loh. Dewa langit dan paternya gitu loh. Kayak the king of all gods gitu loh. Yes. Ya kan? Dan sosok dewinya itu Dewi Ibu Pertiwi, Dewi Bumi gitu loh. Ya, Ki ini. Jadi An dan Ki ini bersatu jadi melahirkan Anunnaki. Gitu, Bre. Jadi bisa dikatakan poin akhir yang harus gue tekankan di hipotesis mengenai kenapa bangunan Ziggurat of Babel ini didirikan adalah bahwa Menara Babel ini didirikan untuk mengundang para malaikat surgawi itu untuk turun kembali dan berinteraksi, bahkan mengajarkan pengetahuan-pengetahuan buruk yang pernah diajarkan ketika di kitab Henokh itu, dan melakukan kekejian yang dulu pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka itu. Benar. Gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi suatu alasan atau faktor lain ya kenapa Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi. Karena memang intensi awalnya aja udah kayak gitu, Bre. Yes. Intensi awalnya tuh udah buruk gitu loh. Jadi ya adalah sesuatu yang berada di dalam diri manusia, yaitu bisa kebaca juga at the end sama Tuhan gitu loh. Gitu. Jadi seolah-olah mereka ingin mengulang kembali sejarah kelam masa lalu lah. Iya, gitu. jadi mereka nggak ada puasnya lah ya. Nggak ada puasnya. Udah dihancurin, dileburkan oleh Tuhan, mereka mau ngulangin lagi gitu loh. Tapi menariknya Tuhan menepati janjinya loh, Bre. Iya, untuk tidak kan melakukan banjir bandang lagi. Iya kan. Tapi di kacau balauin bahasanya. Iya, coba loin. Paling tidak kan dia menepati janji dong. Yes. Iya ya, wow luar biasa sih. Kayaknya mereka ini ya bangsa manusia yang waktu itu bebal ini, yang tinggal di zaman itu ya, mereka tuh kayak merasa kehilangan arah gitu loh. Bahkan terinspirasi, Bre, sama kejadian kisah nenek moyang mereka itu. Kayak mereka tuh bisa nyiptain ini gitu. Kayak mereka tuh mungkin pernah dapat, mungkin nggak tahu ya, dapat cerita turun temurun bahwa tuh kayak nenek moyangnya tuh advance gitu. Ya mereka tuh kayak pengen ngulang lagi kejadian itu gitu loh. Iya, karena
at the end of the day itu Eh. manusia itu penuh dengan curiosity, bro. Bener-bener. Penuh dengan keingintahuan gitu loh. Jadi ketika ada sejarah yang tertinggal, mereka akan coba deep dive lah. Mereka akan cari tahu dan mereka akan membuat hal itu menjadi nyata gitu loh. Bener-bener. Gak ada puasnya lah Gak ada intinya. puasnya. Nafsu. Yes. Semuanya tuh pemuasan nafsu belaka. At the end. Buat apa sih? Kan gitu kan Bener, sebenarnya bener. kan. Maka Tuhan datang turun mengacau balaukan bahasa mereka. Karena semuanya itu yang lu lakuin itu cuma nafsu. Makanya dari itu supaya mereka tidak menyelesaikan pembangunan menara atau Ziggurat of Babel tersebut. Gitu bre. Itu kalau ditanya why. Kenapa menara atau Ziggurat of Babel ini Didirikan ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih bre, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu di manakah dan kapankah menara ini didirikan. Nah mungkin pertanyaan yang pertama yang pengen gue lontarin adalah when, kapan didirikannya Menara Babel ini ya. Silakan bre. Oke, ini dari Kejadian 10 pasal 25. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Nah, dikatakan di sini pada masa zaman Pelek bahwa bumi terbagi, yang di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya berbunyi for in his day the earth was divided. Secara implisit merujuk pada kejadian pemecahan bahasa yang dilakukan oleh Tuhan pada masa pendirian Menara Babel. Jadi yang pada mulanya manusia-manusia di bumi berbahasa dan berbangsa yang satu, akhirnya terbagi-bagi dan terpecah menjadi banyak golongan suku bangsa dan bahasa, dan lalu kemudian tersebar ke segala penjuru bumi. Kemudian kita bisa menggali informasi dari dalam akun literasi kitab Yobel. Diketahui bahwa pendirian kota dan Ziggurat Babel ini terjadi pada masa keturunan generasi keempat Nabi Nuh, yaitu pada masa kelahiran Pelek. Oke, ini gue bacain ya. Yes. Pasal 10 ayat 18 kitab Yobel, dalam Yobel ke-33 pada tahun pertama dalam minggu kedua, Pelek mengambil bagi dirinya sendiri seorang istri yang bernama Lomna, anak perempuan Sinaar. Ini mungkin kenapa tanah Shinar disebut, itu ya. disebut Shinar ini mungkin karena anak perempuannya ini. Dan dia melahirkan baginya seorang anak laki-laki dalam tahun keempat dari minggu ini, dan dia menyebut namanya Reu, nama anaknya. Karena katanya, lihatlah, anak-anak manusia telah menjadi jahat. Karena rancangan jahat membangun bagi diri mereka sendiri sebuah kota dan sebuah menara di tanah Shinar. Jadi kita tahu nih dari sini bahwa ternyata memang masa pembangunan menara ini adalah pada zaman Pelek gitu. Yes, correct. Nah, lanjutin bre, silakan. Nah, kalau kita menggunakan standar perhitungan Masehi, maka kita bisa menemukan tahun spesifik pendirian Menara Babel ini menggunakan acuan dari teks kitab Kejadian dan kitab Yobel. Nah, kita bisa berhitung dengan menggunakan metode pengukuran genealogi atau perhitungan umur garis keturunan manusia atau genealogi Adam. Metode ini sendiri digunakan pertama kali oleh James Ussher, seorang uskup agung Anglikan dari Irlandia yang memperkenalkan metode ini secara populer pada tahun 1650. Metode ini secara umum dikenal dengan nama Ussher Lightfoot Calendar. Sedikit info ya terkait metode ini, sebenarnya metode perhitungan ini sangat simpel. Ini hanya menghitung mundur usia nama-nama manusia keturunan Adam yang tercatat di dalam Alkitab, lalu diperkuat juga dengan menggunakan petunjuk dari kejadian-kejadian besar yang ada di Alkitab. Possible sih bre. Possible, bisa dihitung lah. Bisa dihitung. Iya. Lu kan kayak kalau kita baca Alkitab kan awal-awal setiap kitab awal ya, misalnya kayak Kejadian atau Imamat itu kan kayak ditulisin kan? Ditulis nih si Adam umur berapa. Usianya sekian. Nah, kan? pada usia sekian dia memperanakan si A, si B, si C. Nah, tinggal lu hitung mundur aja. Yes. Metodenya sesimpel itu sebenarnya dia Iya, tuh. karena sudah dijelaskan secara detail kan. Iya. Dalam Alkitab. Bahkan sorry ya, kalaupun di Injil awal tuh ya, itu ditulisin loh silsilah Yesus dari. Iya, dari keturunannya siapa. Iya kan? Iya. Silakan. Oke, gue lanjut ya. Menurut Ussher Lightfoot Calendar bahwa bumi tercipta yaitu pada tahun 4004 sebelum Masehi. Wow. Sedangkan penciptaan Adam itu di 4000 sebelum Masehi. Oke. Hipotesis ini juga ikut dikonfirmasi oleh Sir Isaac Newton. Kemudian juga menurut Ussher Lightfoot Calendar, jarak antara kejadian, penciptaan, hingga air bah surut itu ialah sekitar 1656 tahun, menghasilkan 2348 sebelum Masehi itu. Oke. Coba gue ngambil kalkulator dulu, gue hitung lo.
Tadi berapa? Tadi 4.000. Penciptaan 4004 sebelum Masehi. Oke, 4004. Terus jarak dari penciptaan ke air bah surut itu 1656. berarti dikurangin tuh ya. Yes. Oke, dikurangin. Hasilnya tadi berapa? 2348 sebelum Masehi. Oh, oke. 2348 ya. Oke. Yes. Nah, lanjut. Nah, Peleg Mm-mm. atau generasi keempat setelah Nabi Nuh gitu ya. Lahir 100 tahun setelah air bah surut. Berarti kalau maju 100 tahun berarti pendirian menara dan kota Babel ini berada di sekitar 2248 sebelum Masehi. Oh iya benar, maju 100 ya. 2348 kurang 100. Benar 2248. Yes. Nah, angka 2248 ini juga dapat divalidasi dari catatan sejarah milik Alexander the Great. Wow, menarik nih. Itu. Jadi Alexander the Great pernah mencatat tahun kelahirannya Peleg. Oh iya. Yes, yaitu pada masa bangsa Persia masuk dan berhasil merebut dan menguasai sebagian besar wilayah di Mesopotamia dari kekuasaan Babilonia. Menurut catatan sejarah, tepat pada tahun 331 sebelum Masehi, Alexander Agung mengalahkan Raja Persia Darius Agung ketiga dalam perang Gaukmela dekat Arbela dan berhasil merebut tanah Mesopotamia dari jajahan Persia. Oke. Lalu setelah itu, Kaisar Agung Alexander melakukan perjalanan menuju ke Babilonia. Dalam catatannya, ketika saat Sang Alexander Agung tiba di Babilonia, ia disambut meriah oleh penduduk lokal dan ia juga disambut baik oleh orang Kaldea atau orang Kasdim yang adalah para ahli astronomi di Babilonia. Ia menerima perhitungan kalender dan pengamatan astronomi dari orang-orang Kasdim yang mengklaim bahwa pengamatan atau perhitungan astronomi tersebut sudah berjalan dan diterapkan oleh bangsa Babilonia sendiri selama 1903 tahun semenjak Peleg dilahirkan. Oke. Nah, jika demikian, kalau dihitung mundur selama 1903 tahun dari tahun pencatatan pada 331 sebelum Masehi, berarti Peleg dilahirkan adalah pada tahun 2234 sebelum Masehi. Oke, gue catat dulu tuh 2234 ya. Yes. Oke, 2234 sebelum Masehi. Terus Nah, terus dalam buku ke-6 About the Heavens karya Simplicius, seorang penulis Latin pada abad ke-6 Masehi, mencatat bahwa berdirinya kota Babel adalah sekitar 14 tahun setelah kelahiran Peleg. Tinggal ditambah ada tuh 2234 tahun kelahirannya Peleg ditambah 14 tahun. Oke. 2234 tambah 14. Ya. 2248 berarti. 2248. Berarti paling tidak ada 3 sumber yang mengkonfirmasi tahun berdirinya kota Menara Babel yang berada pada tahun 2248 sebelum Masehi. Anjir. Gitu bre. Gila, ini Alexander the Great loh. Alexander the Great yang Ini mengkonfirmasi itu. Iya. Memvalidasi itu. Dan ini orangnya beneran ada. Ada di dalam sejarah, ada buku sejarah tuh kita kenal. Kan tercatat bro, Alexander the Great kan. Iya. Dan dia mengkonfirmasi ada orang hidup namanya Peleg. Men, gila gokil sih. Di saat orang-orang zaman kita mengkonfirmasi bahwa ada orang hidup bernama Pele. Dia mengkonfirmasi ada orang namanya Peleg. Iya. Ya kan? Dan Peleg itu tercatat loh dalam Alkitab. Itu dia maksudnya yang kayak wow, ini adalah suatu bukti arkeologis, bukti otentik, catatan sejarah yang mengkonfirmasi kebenaran literatur yang ada di dalam kitab. Gila. Itu beyond sih, Bre. Semoga ya sesuatu yang bisa menumbuhkan iman kalian gitu, teman-teman, terutama yang beragama Kristiani. Beragama Kristiani ya. Atau Yahudi mungkin. Atau Yahudi mungkin mau convert, dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya, kenapa tidak ya kan? Nggak, tapi pada dasarnya ini benar-benar bisa mengkonfirmasi bahwa apa yang ditulis di dalam Bible atau kitab Kejadian atau kitab Yahudi itu sendiri real. Nyata. Real. Alexander the Great loh yang mengkonfirmasi. Gitu. Gila. Dan bukan cuma Alexander the Great loh. Iya, ada 3 sumber. Iya, ini konspirasi ngopi juga mengkonfirmasi nih bro. Siapakah kita? Konspirasi ngopi bro. Konspirasi Lo harus ngopi ya? pede dulu dong. Sebelum ada orang lain yang percaya sama konspirasi ngopi, kita harus percaya lebih dahulu bro. Oh iya. Gitu. Bisa. Percaya diri dulu ya. Percaya diri dulu lah. Oke. Oke Bre, mungkin lanjut ya. Ini kan lanjut. berarti kita tadi udah dapet nih angkanya. Tadi berapa? 2248 ya? Yes. Kalau ditanya kapan ya? Ditanya kapan? Gila.
sebelum Masehi ya. Berarti 2000 tahun sebelum Masehi yang lalu ini Menara Babel berdiri gitu. Berdiri. Atau si Ziggurat of Babel ini. Nah, mungkin pertanyaan yang menarik selanjutnya kan kayak kita udah tahu nih kapan berdirinya. Nah, pasti pertanyaan selanjutnya adalah di mana? Di mana? Di mana gitu. Yeah. Sebenarnya kalau ditanya di mana, kita kan udah tahu tuh ya tulisannya sendiri di dalam kitab Kejadian tuh tulisannya Shinear kan, dan udah jelas di tanah Sumeria. Yes. Nah, cuman kemudian pertanyaan yang menarik, apakah sebenarnya ada suatu kota atau situs yang benar-benar ada di zaman modern ini yang menunjukkan letak presisi dari kota Menara Babel ini? Oke. Gua kira nggak bakal ada, Bre. Kalau gua karena memang ini ya iman ya, I called this faith, jadi gue percaya itu ada. As long as lo nggak tanya ini ke Ayu Ting Ting, bro. Kenapa tuh? Lo akan dikasih alamat palsu, bre. Lo akan dikasih alamat palsu, brother. Anjing. Iya, kita nanya ditanya balik ya. Iya. Di mana, Mbak? Di mana? Kenapa jadinya? Iya. Atau bisa jadi osialnya. Osialnya. Yankee Brothers. Di Di mana? Iya. Tuh Yankee Brothers keren tuh, band mana sih tuh? Keren. Lu coba lah main Yankee Brothers, ya. Yankee Brothers cek di aja. Di Spotify ya masih ada ya? Iya. Gokil. Osialnya ya. Sial dah pokoknya. Pokoknya langsung sial kalian ya. Oke. Nah, lanjut pertanyaan menarik dari di mana gitu kan. Jadi secara spesifik yang kayak tadi gua sebutin bahwa sebenarnya udah bisa ditemukan di dalam passage Kejadian 11 ayat 2 yang tertulis demikian. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Sebenarnya kalau dari konteks ya, Bre, gue bisa mengasumsikan maka berangkatlah mereka. Mereka ini yang gue asumsikan, mereka ini adalah bangsa keturunannya anak-anak dari Nabi Nuh itu, gitu loh. Mereka, yes. gitu. Jadi ini kan kita bisa tahu yang menulis itu adalah kitab Kejadian ini kan orang-orang Yahudi lah, bisa dibilang. Jadi mereka tuh nyebut orang-orang itu mereka gitu loh. Yes. Jadi dari sudut pandang mereka menuliskan, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur. Jadi dari tanah Kanaan ke sebelah timur. Ke arah, ini kalau kalian buka Google Maps sekarang, dari tanah Kanaan atau tanah Israel itu sendiri, tanah Israel, ke sebelah timurnya itu tuh emang padang pasir ya. Cuman kalau kalian ke arah utara sedikit, itu ada negara Irak. Oke. Gitu, which is tanah Mesopotamia. Gitu. Nah, kalian kalau misalnya ngelihat lagi di sebelah timurnya lagi, yang paling timur itu berpapasan langsung dengan Teluk Persia, Bre. Wow. Persian Gulf. Iya. Persian Gulf. Kalian kalau buka Gmap sekarang kalian bisa lihat itu Persian Gulf gitu. Nah, jika kita melihat letak geografis wilayah tanah Sumer ini yang dalam skala besarnya berada di wilayah Irak modern yang sekarang ini, wilayah sebelah timurnya tanah Irak sendiri ialah perairan laut yang tadi kita kenal sebagai Teluk Persia atau Persian Gulf. Nah, terus di mana letak korelasi dan hubungan Sumer dengan Babel? Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa letak presisi kota dan Menara Babel itu berada di kota Eridu. I see. Jadi menurut para ahli itu kotanya tuh terletak persis sama dengan apa yang disampaikan oleh Sumeria, itu yang dinamakan kota Eridu. Kota Eridu. Yang Cis pernah dibahas juga sama Sicin tuh. Iya. Si Cin bilangnya Eridu juga. Eridu si Cin bilangnya. Di situ mereka memperbudak ras Igigi. Iya. Kan? Bahkan dibilang katanya di situ ada Taman Eden ya katanya. Di dalam dalam Eridu itu ya. Gitu. Nah, hal ini juga bisa ditemukan dalam catatan para ahli literasi sejarah kuno bahwa topografikal atau penulisan kata Babel itu seringkali digantikan atau merujuk pada kata Eridu. Jadi Eridu sama dengan Babel. Oke. Gitu, Bre. Misalnya ya, Berosus, seorang ahli sejarawan dan pendeta Babilonia yang hidup pada masa Kekaisaran Alexander Agung, dalam karyanya berjudul Babyloniaka tentang sejarah dan asal muasal Babilonia, ia seringkali menggunakan kata Babylon atau Babel sebagai kata lain dari Eridu. Terus lanjut dalam akun teks kuno tentang mitologi penciptaan yang diterjemahkan oleh George A.R. dalam karyanya berjudul Babylonian Topographical Text, sangat akurat menjelaskan hal ini. Nah, berikut bunyi salah satu akunnya. Jadi ada teks kuno nih, Bre. Tulisannya gini. Pada waktu kota Eridu didirikan, Esagil dibangun. Esagil, kuil yang oleh dewa Ea letakkan di tengah-tengah mata air Apsu yang murni. Begitulah Babylon didirikan.
demikianlah Esagil selesai dibangun. Nah, tadi lu lihat gak di kalimat awal dibilang kota Eridu didirikan. Terus setelah titik dilanjut di bawahnya ditulis Babylon. Iya ya. Jadi Eridu dan Babylon ini sama nih. It's the same ya. It's the same gitu. Cuman ini ditemukan di dalam literasi kuno orang Sumeria gitu loh. Nah, kalau melihat dari sisi geografis sendiri, situs kota Eridu tuh bahkan sampai hari ini masih ada, Bre. Situs kota Eridu. Serius, masih ada. Itu berada di bagian wilayah paling timur dekat dengan laut yang dikenal dalam zaman modern ini, tepatnya berada di Dikar Province, Irak. Kota Eridu sendiri ini menjadi center point kekuasaan dan ibu kota besar kerajaan Sumeria pada masa itulah. Nah, ini juga sangat make sense ya, bahwa di mana ketika itu kota Eridu adalah kota pelabuhan yang berada paling dekat dengan laut dan menjadi pusat perekonomian serta pemerintahan Sumeria yang dikala itu adalah kota terbesar gitu, kota pertama bahkan. Dan ini juga memperkuat hipotesis para ahli yang gue ungkapkan tadi, bahwa orang-orang yang datang dari laut, Iya ya. orang-orang yang pertama sekali datang dari timur mendirikan kota pertama mereka yang dekat dengan laut, yaitu Eridu sebagai ibu kota dari kerajaan Sumeria. Wow. Gitu. Nah, maka pinpoint yang bisa dikatakan di sini bahwa Babylon atau Babel yang ada di dalam literasi Alkitab adalah the new Eridu. I see. Dan Eridu dapat dikatakan sebagai ancient version atau versi tua dari Babylon itu sendiri. Gitu, Bre. I see. Jadi gua melihat satu kesinambungan lah ya dari cerita mitologi Sumeria yang terkait Anunnaki dengan cerita Babilonia ini. Yes. Gitu kan. Kesinambungannya ada seperti ini. Dalam cerita mitologi Anunnaki ya, itu diceritakan bahwa manusia itu kan diciptakan oleh antara penggabungan gennya si Orang langit, dengan gen nenek moyangnya manusia. which is penduduk bumi. Ya, lahirlah Anunnaki Anunnaki. gitu kan. Lahirlah Anunnaki di kota itu. Nah, tapi manusia ini yang diciptakan itu akhirnya mereka bebal juga dibilangnya kan. Mereka Ya, bertambah banyak dan tambah bebal. Akhirnya mereka diusir Iya, dari kota itu. Olean, Iya, si dewaan itu. kalau dalam Bible gitu ya, dalam Bible sendiri kan di situ Allah memporak-porandakan bahasa. Ya. Dan mereka dicerai-beraikan loh, Benar. diserakan lah, Diserakan. maksudnya dikeluarin lah dari situ kan. Sehingga kota itu tuh tidak jadi dan Sebenarnya- bangunannya diruntuhkan. Sebenarnya mereka mau nggak mau jadi terserak, Bre. Si Iya. masyarakatnya gitu. Jadi karena mereka sudah tidak mengerti satu sama lain, maka mereka berkelompok aja tuh dengan bahasa yang punya kesamaan sendiri gitu. Korek. Udah gitu kan di situ dikasih musibah juga. Angin. Oh iya. Dari kitab iya. Yobel tadi kan. Benar. Di situ dikacau balaukan segala macam, dia coy orang akan pecah belah tuh. pecah belah. Akan pecah belah. Cuma mungkin ya ini asumsi aja. There is something left or there are something left lah. Kayak mungkin prasasti-prasasti yang at the end tuh mereka mencoba untuk meneliti lagi dan muncullah teks-teks ini sehingga akhirnya karena perbedaan bahasa tersebut informasi yang mereka dapatkan pun akhirnya berbeda. Penelitian mereka pun berbeda. Benar. Gitu. Jadi ada yang membuat ini seperti tulisan teks Sumeria bahwa dewanya adalah An. Iya. Kalau dalam agama Samawi ini jadi Bible gitu kan. Iya. Kalau menurut gue sebenarnya lebih ke perspektif. Gue bisa bilang. Iya, perspektif lah. Perspektif dong. Karena kan si orang-orang Babel ini kan nggak mengenal Yahweh Elohim itu. yes, udah gitu gini. Kita pernah bahas juga yang terkait di episode Jas Merah. Oh ya? Di Jas Merah aja lu satu bahasa, Bre. Lu satu bahasa, lu meneliti satu case. Oh, tapi iya. lu bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Hipotesa yang berbeda-beda, Iya. Gimana begitu. ini lu dengan bahasa yang berbeda-beda, pemahaman berbeda-beda, otomatis yang lo hasilkan akan Benar. berbeda. Bahkan dari segi kulturnya sendiri aja udah beda banget loh. Beda Maksudnya, banget. lu mau ngomong Mesopotamia sama Yahudi, padahal sebenarnya jaraknya deket loh ya. Yes, Kalau correct. kita lihat Gmaps tuh deket banget, cuman maksudnya dari pemahaman dari segi agamanya tuh beda banget mereka. Yang mereka percayanya dengan politeisme gitu kan. Nah, sedangkan kalau di dalam Samawi sendiri kita percaya dengan monoteisme gitu kan. Benar. Itu sangat berbeda sih gitu. Ya karena mungkin apa yang mereka alami dengan apa yang kita alami it's different gitu. Tapi sebenarnya Iya, memang iya. balik lagi kitab Henok ini menjadi solusi. Jadi root dan akar. Iya, dan menurut gue bisa menjadi solusi loh. Ah. Karena di situ bisa dijelaskan asal usul dewa-dewa tersebut, Bre. Iya. Gitu. Iya. Benar. Tetap the greatest of all is God, Allah Bapa. Iya, benar. Gitu. Dan
kembali lagi kita ke goal dari podcast ini, yaitu mencari keberadaan dari Menara Babel ini, dan akhirnya kita menemukan ya. Dan kita bisa menyambungkan ketiga literasi ini. Yes. Semuanya tuh saling berkesinambungan dan pada akhirnya real, ternyata bener Menara Babel itu ada. Gila. Dan ini bisa membuktikan juga bahwa apa yang ditulis di Kitab Henokh itu bukan kaleng-kaleng, Cok. Yes. Dan ini bisa dikonfirmasi secara arkeologis loh. Asli, makanya menurut gue ini Kitab Henokh ini harus segera dibaca sih oleh orang-orang gitu ya, oleh orang-orang yang ingin tahu gitu loh. Ketika lo pengen tahu, gue sangat setuju ketika film Anunnaki ini disiarkan. Oke lah, ketika film Anunnaki ini disiarkan, mungkin akan ada agama baru atau mungkin akan timbul penyesatan yang luar biasa. Tapi percayalah, dengan iman dan kebenaran, lu bisa mendapatkan iman dan kebenaran itu dari Kitab Henokh itu. Bener. Yang akan menjadi solusi di saat pikiran lu goyah. Bener. Ini ternyata sudah tertulis di Kitab Henokh itu. Bener. Iya, makanya sebenarnya apapun itu informasi yang lu dapatkan, lu harus punya fondasinya dulu tuh. Ketika lu ingin mendapatkan informasi, menelan suatu informasi, paling tidak lu harus punya fondasi iman itu dulu. Benar. Gitu. Paling tidak Anda juga tidak baper gitu loh. Karena iya. menurut gue gini, apakah salah ketika orang Nasrani mempelajari Kitab Henokh? Banyak orang berpendapat di YouTube kita ya. Di YouTube kita ada banyak lah respon positif dan negatif. Negatifnya tuh kayak Anda so tahu, Anda sesat segala macam gitu ya. Loh, sekarang bagaimana Anda bisa mengatakan saya sesat kalau Anda tidak tahu iman saya? Iman saya jelas-jelas, iman saya mengatakan Jesus is the only way, the truth and the life. Gue percaya itu. Dan apakah dengan mempelajari Kitab Henokh gue jadi tidak percaya itu? Enggak. Justru itu memperkuat iman gue. Benar. Makanya orang tuh selalu ngelihat output tanpa tahu intensi awal dari si yang melakukan riset atau apapun itulah gitu. Ya, tapi pada at the end kita nggak bisa ngomong apa-apa lah, ya udahlah ya. Iya benar lah. Ya terserah lah, orang kan bisa mengeluarkan output apapun itu ya. Benar. Jadi ya kita terima-terima aja. Yes, dan ambillah yang positif. Benar. Kalau nggak ada, buang negatif. Kalau nggak ada nggak usah dengerin kita, bos. Benar. Tinggal cabut kok. Tinggal cabut. Simple. Hidup lo simple aja kali gitu kan. Gitu. Oke, ada lagi yang mau lo sampaikan kan, Bre? Ya, pesan gue cuma itulah, lebih banyak baca buku aja lah untuk teman-teman gitu ya. Lebih banyak baca buku, banyak dengerin podcast kita, terus follow Instagram kita. Benar, follow Instagram kita. Itu wajib. Kalau itu hukumnya wajib. Wajib ya. Konspirasi ngopi? Seruput lo kopinya.